Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sofi Mubarok dengan NIM 203141062 dari kelas PGMI 3B. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kancil dan juga Pak Tani sebagai penugasan UTS yang diberikan oleh Ibu Suprapti selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa. Langsung saja kita masuk pada cerita. Pada zaman dahulu kala, ada seekor kancil yang berjalan keluar dari hutan. Dia melihat hamparan hijau ladang Pak Tani yang ditanami oleh ketimun. Kemudian kancil menghampiri ladang tersebut, memakan timun dengan puas hingga perutnya kekenyangan. Setelah itu, dia kembali lagi ke hutan. Saat Pak Tani datang ke ladangnya, alangkah terkejutnya dia ketika melihat kebunnya sudah dia obrak-abrik dan ketimunnya habis dimakan oleh kancil. Ketika itu, Pak Tani memiliki inisiatif untuk memberikan orang-orangan sawah di ladangnya. Kemudian dengan mengambil jerami dan juga pakaian bekas, Pak Tani membuat orang-orangan sawah dan ditaruh di ladang tersebut. Ketika keesokan harinya, kancil kembali lagi ke ladang Pak Tani tersebut. Alangkah terkejutnya kancil ketika melihat Pak Tani sedang berjaga di sana. Kancil mengamati dan juga menunggu hingga Pak Tani pergi. Tapi di sana kancil tidak menjumpai petani bergerak sedikit pun. Kemudian kancil memberanikan diri untuk mendekati orang-orangan sawah yang dibuat oleh Pak Tani. Ketika dia dekati, ternyata dia mengerti bahwa yang berdiri sejak tadi bukanlah Pak Tani, tetapi orang-orangan sawah. Kemudian kancil kembali memakan timun yang ada di ladang tersebut. Dan ketika Pak Tani kembali lagi ke ladang, dia sangat terkejut karena orang-orangan sawahnya tidak berguna. Ladangnya masih saja dihabisi oleh kancil. Kemudian Pak Tani memiliki satu lagi ide, yaitu dengan menaruh lem dan getah di tubuh orang-orangan sawah tersebut. Kemudian ditinggal pulanglah oleh Pak Tani. Dan ketika kancil datang lagi ke ladang, dia menjumpai orang-orangan sawah tersebut dan dia menghina. Ternyata Pak Tani tidak jerah-jerah menaruh kamu di sini, kata si kancil. Kemudian kancil memakan timun yang ada di ladang itu lagi. Setelah dia kenyang memakan timun, kemudian dia bersandar di tubuh orang-orangan sawah yang dibuat oleh Pak Tani. Tapi kancil tidak sadar bahwa di tubuh orang-orangan sawah tersebut sudah terdapat banyak sekali lem. Sehingga ketika dia ingin beranjak pergi dan kembali ke hutan, dia tidak dapat bergerak karena tubuhnya lengket kepada orang-orangan sawah tersebut. Lalu ketika Pak Tani datang lagi ke ladang, dia menjumpai kancil yang sudah terperangkap dalam orang-orangan sawah yang dibuatnya. Lalu Pak Tani mengambil dan membawa kancil ini pergi ke rumah. Dia mengurung pada sebuah kurungan dan meminta anjingnya, anjing Pak Tani, untuk menjaga kancil tersebut. Setelah itu Pak Tani pergi ke pasar dan juga mengasah pisau untuk memasak kancil tersebut. Kancil sangat ketakutan dan dia mencari ide bagaimana dapat keluar dari kurungan tersebut. Kemudian dia mengelabui anjing yang sedang menjaga dirinya. Dia berkata kepada anjing, "Hei anjing, alangkah sedihnya dirimu. Kamu sudah bekerja lama dengan petani, tapi di sini aku yang dimuliakan. Pak Tani sedang pergi ke pasar untuk membelikan buah-buahan kepadaku untuk memuliakanku. Sungguh malang nasibmu anjing." Kemudian anjing berkata kepada si kancil, "Tidak, Pak Tani ingin memasakmu
karena kamu sudah mencuri timun. Kemudian kancil berkata lagi kepada anjing, tidak, itu salah kancing. Sebenarnya Pak Tani telah menemukan aku di sawah dan ingin menjadikan aku sebagai peliharaan terkasihnya. Aku akan dimuliakan di sini. Kasihan sekali kamu anjing. Lalu anjing dengan marah berkata kepada kancil, ini tidak dapat terjadi. Kamu tidak boleh menjadi maskot di rumah ini. Seharusnya aku yang sudah mengabdi lama kepada Pak Tani. Kemudian kancil menawarkan kepada anjing, kalau seperti itu, bagaimana kalau kamu yang menggantikan aku di dalam kurungan ini untuk menjadi maskot di rumah ini? Lalu anjing menyetujui penawaran dari kancil tersebut. Anjing pun masuk kepada kurungan dan kancil lari dengan bebas. Kemudian ketika Pak Tani pulang dari pasar, alangkah terkejutnya Pak Tani ketika melihat yang ada di dalam kurungan ternyata seekor anjing, bukan lagi kancil yang ditangkapnya di sawah. Lalu setelah itu anjing dimarahi dengan sangat keras oleh Pak Tani. Dia membuka kurungan dan memukul anjing serta mengusirnya. Lalu anjing pun dengan sangat sedih pergi meninggalkan rumah Pak Tani. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.